Mentari, kamu mau kemana? Maaf, aku harus pergi. Tetapi kita sudah selesai. Wanita bernama Mentari itu bergegas meninggalkan Arshan, lelaki yang sudah membuatnya merasa hancur. Sebagian jiwanya terasa remuk saat mengetahui orang yang ia cintai sepenuh hati ternyata tega mendua hati padanya. Tak ada lagi harapan itu. Ia memilih melepaskan Arshan. Ia tak ingin lagi merasakan perihnya. Ini kesalahan ketiga yang diperbuat Arshan. Setahun lalu, saat mereka baru 6 bulan jadian, Arshan selingkuh dengan Orin, anak jurusan bahasa Inggris yang sebenarnya tak jauh lebih cantik dari Mentari. Tetapi Orin anak pejabat kota ini. Ia bisa memudahkan segala hal yang ingin dicapai Arshan. Saat Arshan sibuk dengan acara kampusnya, Orinlah yang banyak membantunya untuk mengumpulkan dana. Mentari mencoba memahami, mengerti alasan Arshan yang seperti itu. Walau sebelumnya mereka sempat bertengkar, Mentari yang tidak setuju dengan pemikiran Arshan. Namun, Arshan termasuk lelaki yang tak terlalu sulit menaklukkan hati wanita. Akhirnya, Mentari luluh atas pinta Arshan. Kesempatan itu diberikan lagi. Arshan memutuskan Orin yang berakibat ia dikeluarkan dari organisasinya. Karena Orin memang punya kekuasaan lebih di kalangan itu. Namun, bagi Arshan itu tidak masalah. Ia mengatakan pada Mentari, ini adalah bagian dari pembuktian cintanya pada Mentari. Cinta memang selalu butuh pembuktian, dan Arshan telah membuktikan itu pada Mentari. Kini semuanya berjalan seperti biasa lagi. Mentari mencoba mengembalikan lagi semuanya seperti semula. Mencoba melupakan semua kesalahan yang pernah terjadi. Menjalin lembaran baru yang akan membuatnya bahagia kembali. Setidaknya, sugesti itu yang ditanamkan pada dirinya. Arshan pasti bisa berubah. Ia sudah terlanjur cinta pada lelaki itu. Jika harus memilih di antara miliaran lelaki yang ada di bumi, pilihan Mentari hanya tertuju pada satu nama, yaitu Arshan. Entah dari mana awalnya ia merasakan hal itu. Cinta yang awalnya biasa saja, berubah merekah begitu mekar. Saat Arshan menyatakan pada Mentari, di suatu pagi di sebuah bukit di daerah Payakumbuh. Saat itu acara kampus mereka. Arshan meminta sambil berlutut pada Mentari. Di suatu pagi, saat matahari masih setengah wajah, disaksikan puluhan teman mereka yang ikut acara tersebut. Wajah Mentari merah merona guys. Ia yang baru saja berkenalan dengan Arshan beberapa minggu lalu, tiba-tiba lelaki itu menyatakan perasaannya di hadapan puluhan teman-temannya. Mentari merasa tersanjung. Ia tahu, tak banyak lelaki yang berani melakukan hal seperti yang dilakukan Arshan. Cinta itu pun terbalas. Mentari menganggukkan kepala. Pertanda ia menerima permohonan cinta Arshan. Semua teman-teman mereka yang tadi sempat mendukung agar Arshan diterima, akhirnya bertepuk tangan. Yah, begitulah kisah jadian Arshan dan Mentari. Cinta begitu berani mengambil resiko. Akhirnya, Arshan menerima hadiah yang manis dari risiko yang diambilnya. Cintanya diterima Mentari. Banyak yang mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Karena memang menurut banyak teman-teman mereka, Mentari dan Arshan adalah pasangan yang cocok. Mereka terlihat saling melengkapi. Akhir pekan, Arshan selalu mengajak Mentari menikmati suasana pantai. Mentari memang menyukai pantai. Apalagi saat senja datang. Saat matahari terlihat begitu mesra dengan lautan. Seperti cinta yang selalu dihayalkannya. Cinta yang tak pernah lupa jalan pulang. Meski ada ribuan detik saat matahari beranjak perlahan, tetapi ia tetap saja bisa sampai ke tepi lautan dengan selamat. Tak pernah tersesat sekalipun. Kamu kenapa diam saja? Arshan menghadapkan wajahnya ke wajah Mentari. Aku sedang memikirkan matahari yang selalu tahu jalan pulang. Kamu pernah berpikir gak? Kalau setiap hari, matahari selalu harus menempuh ribuan detik untuk sampai ke tengah lautan itu. Tetapi, dia tak pernah tersasar. Ia selalu tahu di mana tempat ia harus beristirahat. Lalu, aku ingin kita seperti itu.
Aku ingin menjadi mentari yang selalu bisa pulang ke rumah hatiku, yaitu kamu. Arsyan tersenyum. Mentari, ia meletakkan telapak tangannya di atas telapak tangan Mentari. Kamu percaya aku? Aku janji, aku akan jadi seseorang yang akan mencintaimu sepenuh hati, menemanimu hingga tua nanti, dan akan menjadi ayah dari anak-anakmu. Kelak, aku janji. Mentari ikut tersenyum. Ada bahagia yang tak bisa ia jelaskan saat Arsyan mengatakan hal itu. Arsyan memeluk tubuhnya. Mereka menikmati senja yang semakin tua, senja yang semakin indah. Kemesraan itu tiba-tiba seperti terusik kembali. Bak seorang yang tak pernah berubah sepenuhnya. Arsyan kembali terlibat permainan rasa dengan perempuan lain. Kali ini bahkan Mentari melihat dengan mata kepalanya. Arsyan memeluk perempuan lain. Di hadapannya, Arsyan hanya diam saat Mentari menepuk dada Arsyan. Kenapa kamu tega, Arsyan? Arsyan hanya diam, guys. Mematung seperti tak tahu harus bagaimana. Perempuan yang tadinya dipeluk Arsyan pun hanya terlihat bingung dengan apa yang terjadi. Seolah bertanya dari raut wajahnya, apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sebelum pertanyaan itu ia ucapkan, Mentari telah menjawab pertanyaan itu. Mbak, dia pacar saya, ucap Mentari kepada perempuan yang terlihat lebih tua beberapa tahun darinya. Tak banyak percakapan yang terjadi. Mentari memilih meninggalkan Arsyan di kafe kopi yang terletak di jalan Ratu Langi itu. Perempuan itu menatap Arsyan yang terdiam, membiarkan Mentari pergi. Matanya mampu meneduhkan. Sepertinya ia juga paham betul bagaimana perasaan Mentari. Ia membawa Arsyan untuk duduk, menenangkan diri. Kenapa kamu gak jujur padaku, Arsyan? Tanya perempuan itu. Aku takut kamu marah. Jujur saja, aku nyaman denganmu. Kamu lebih dewasa. Aku merasa punya pembimbing. Arsyan menundukkan kepala. Perempuan itu menarik napasnya dalam-dalam. Wajahnya terlihat menenangkan. Berbeda dengan wajah Arsyan yang masih terlihat sangat muda. Arsyan, aku tidak mau main-main lagi. Awalnya aku pikir pacaran dengan yang lebih muda, aku bisa bahagia. Aku bisa berbagi denganmu. Namun, ternyata kesetiaan lelaki memang tak bisa dilihat dari usianya. Arsyan, kamu masih muda. Dan saya sudah ingin menjalin hubungan serius, bukan main-main lagi. Sebagai perempuan, aku mengerti apa yang dirasakan kekasihmu tadi. Jika kamu cinta, kejarlah dia. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Karena hati perempuan itu lembut, Arsyan. Jika kamu terlalu sering menyakitinya, ia akan hancur dan kamu akan kehilangan dia selamanya. Pergilah, kejar dia. Perempuan itu tersenyum. Lalu bagaimana denganmu? Tak usah hiraukan aku. Aku percaya, selalu ada lelaki yang pas untuk wanita yang bisa mencintainya dengan pas pula. Aku harus pergi. Aku minta maaf jika aku menyakitimu. Aku sadar satu hal. Ini hanya obsesiku. Ingin punya pacar yang lebih dewasa dari diriku. Aku mengerti. Jangan buang waktu. Pergilah. Arsyan meninggalkan perempuan itu sendiri. Ia bergegas menuju Mentari. Dari kursi tempat ia duduk, perempuan itu tersenyum. Betapa ia telah melakukan hal yang selama ini tak pernah ia lakukan. Ia merasa bosan dengan lelaki yang hanya mengejar kecantikannya. Karena itu, ia mencoba menjalani hubungan dengan lelaki yang jauh lebih muda. Namun nyatanya, ia belum menemukan apa yang ia cari. Ternyata semua lelaki yang ia temui masih sama saja. Ia menyesap kopi pahit yang biasa ia minum di kafe itu. Menikmati setiap kepahitan yang melekat di lidahnya. Kepahitan yang ia jalani selama ini. Mentari duduk di atas batu di pinggir pantai yang selalu ia datangi saat hatinya sedih. Di pantai, ia bisa melepaskan apa saja yang menyesakan dada. Ia bisa berteriak sepuasnya. Tak akan ada orang lain yang mendengar. Ia melakukannya saat ombak memecah dan menghasilkan debur yang kuat. Suara lirihnya tertutup debur ombak yang mengalir membasahi bebatuan pinggir pantai. Jika sudah bertengkar seperti ini, Mentari selalu menyesal karena Arsyan tega melakukan itu padanya.
Namun, ia tak pernah bisa untuk mengatakan, "Akhiri saja hubungan ini." Mentari terlalu lemah untuk mengatakan itu. Ia lebih memilih memendam perasaan, menikmati rasa sakit yang menghujam ulu hatinya. Hingga akhirnya, semua sudah bisa ditebak. Arsyad kembali memohon, meminta maaf. Kali ini untuk kedua kalinya. Ia datang saat Mentari terdiam menatap laut. Mata Mentari terlihat lembab. Tetapi saat Arsyad datang, Mentari bergegas menyapu air matanya, memperlihatkan seolah ia adalah wanita yang kuat. Walau pada dasarnya, ia adalah wanita yang rapuh, wanita yang sakit hatinya. "Mentari, kamu mau minta maaf lagi?" potong Mentari. "Maaf, aku hilaf. Kamu tahu, aku gak bisa marah padamu. Meski hati ini terasa nyeri, mungkin aku bodoh, terlalu mencintaimu yang masih saja berbagi hati dengan wanita lain. Arsyad, ini cinta yang dewasa. Kapan kamu akan berubah? Aku terlanjur mencintaimu." Di sudut mata Mentari terlihat gerimis. "Mentari," Arsyad memeluk tubuh Mentari yang ramping itu. "Aku gak bisa. Aku terlanjur sayang padamu." Suaranya terdengar serak. "Maafkan aku. Aku lelaki yang terlalu lemah. Aku tergoda. Berapa kali maaf lagi, agar kamu tahu, aku tak bisa berbagi hati. Jangan sampai hatiku hancur dan tak berbentuk lagi. Nanti aku bisa pergi. Mungkin juga mati." "Mentari," Arsyad menatap mata Mentari. "Kamu mau kan memaafkanku?" Mentari hanya mengeratkan pelukannya. Ia sungguh tak mampu marah lama-lama pada Arsyad. Untuk kedua kalinya, ia mencoba bersikukuh untuk tetap mempertahankan cintanya. Hanya hitungan bulan saja, Arsyad berubah lalu kembali ke tabiat biasanya. Ia kembali terjebak dalam pelukan perempuan lain. Ia kembali mencari dunia yang tak pernah lelah ia arungi. Seperti sudah tak bisa lepas dari permainan hati, Arsyad berpetualangan dari satu hati ke hati yang lain, dan akhirnya kembali memohon maaf pada Mentari. Entah kenapa perempuan itu mau saja memaafkan segala kesalahan Arsyad. Bahkan ia tak peduli saat teman-temannya mengatakan ia bodoh. Cinta tak harus membuatmu membunuh hatimu sendiri. Kau bisa mati bila terus-terusan seperti ini. Kau bukan malaikat yang selalu bisa memberi maaf pada Arsyad. Nanti aku takut hatimu tak cukup kuat untuk kembali menjalani hidup. Ucap itu teringat jelas di telinga Mentari, temannya yang sedari SD bersamanya. Lelaki yang selalu sabar mendengarkan cerita tentang Arsyad. Lelaki penyedia bahu. Lelaki yang menyeka air matanya saat hatinya perih karena ulah Arsyad yang lagi-lagi menduakan hatinya, mentigakan hatinya, membagi-bagi perasaannya. Sampai kapan kamu akan membiarkan hatimu gak dihargai? Aku gak tahu. Namun, aku cinta pada Arsyad. Dia pernah jadi malaikat, membuatku merasa sempurna. Sebelum akhirnya, ucapan Mentari terhenti. Matanya berkaca-kaca, melimpahkan kesedihan yang menumpuk di dadanya. Sebelum akhirnya, kamu tahu sifat aslinya seperti apa, dan kamu masih bertahan untuknya. Galih, aku bingung. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku terlalu mencintai Arsyad. Galih hanya tersenyum. Ia membiarkan kepala Mentari menyandar di bahunya. Ombak di hadapan mereka berdebur seperti saling bercengkrama. Ada suara-suara yang hanya dapat ditangkap telinga apabila didengarkan dengan seksama. Mentari menatap mata Galih. Ada sesuatu yang menyusup ke dadanya. Galih menatapnya tersenyum. Di ujung pantai, Galih menatap sepasang hati yang sedang bertengkar. Ia lama terdiam memperhatikan. Terlihat perempuan itu meronta menepuk dada sang lelaki. Lalu lelaki itu memeluknya. Perempuan itu melepaskan pelukannya itu. Dari jauh terdengar samar-samar, "Mentari, kamu mau kemana?" "Maaf, aku harus pergi." "Tetapi kita sudah selesai." Galih duduk di atas batu yang biasa menjadi tempat ia menghabiskan senja bersama Mentari. Saat Mentari bersedih karena ulah kekasihnya. Namun, senja ini ia merasa ada yang sesak di dadanya. Mentari telah memutuskan pacar yang selalu menyakitinya itu.
Galih meremas rambut di kepalanya. Dadanya semakin sesak. Kamu tak akan membutuhkan aku lagi, Mentari. Aku hanya tempat berceritamu saat Arsan menyakitimu. Namun kini kamu memilih pergi dari Arsan. Itu artinya Galih menatap ke laut. Matahari terlihat berpelukan dengan air laut. Senja pun berlalu. Gelap. Sejak mengenalmu, aku jadi suka suasana pagi di tempat ini.